Saya kembali ke Prof. Hipnu. Harus ada solusi, Prof. Kalau Anda tadi mengedepankan tentang penggunaan scientific crime investigation, tapi bagaimana SCI itu kemudian bisa berperan pada saat kasus ini sudah 8 tahun, kemudian Kang Reza punya pendapatnya sendiri dan Bang Edwin juga yakin dengan pendapatnya. Prof. Hipnu. Iya, betul. Jadi begini, kalau saya mendengar IT yang temukan, itu memang betul. Tapi tampaknya itu bukan bukti primer, tapi bukan bukti primer, bukti yang mengkondisikan, bukti yang selaras adanya 8 pihak tadi, 8 orang tadi. Ini yang dia temukan. Jadi betul Pak Edwin tadi, tapi bukti yang bukan bukti langsung, itu bukti yang tidak langsung. Yang saya bayangkan adalah bukti langsung yang terkait komunikasi di antara 8 tersangka ini. Itu akan menunjukkan bahwa betul ada kesepakatan mungkin, kalau kan bersama-sama penyertaan. Ataukah ada suatu rencana, ini yang tidak ditemukan. Kalau komunikasi sebelum, ya, tapi bukti langsung yang ditemukan yang tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pernah membaca, ini mungkin berbeda dengan Pak Brosen membaca beberapa dokumen ya, pernah ya. Dari kasus yang terjadi sebetulnya bertanggung jawab itu bukan Rudiana, tapi adalah Kasat Serse atau Polres Kapolresnya yang ketika itu. Tidak mungkin kita secara logika, karena saya kebetulan dosen kriminalistik, pengungkapan seorang itu nggak mungkin bisa mereka seperti itu. Nah sekarang pertanyaannya publik, seolah-olah si Rudiana, itu keliru menurut saya, adalah Satreskrim ketika itu. Siapa kasatnya seperti itu? Siapa kapolresnya ketika itu? Ya, dan dia perwiranya saat itu juga. Iya, ya, karena kalau kita lihat hasil propam kan Rudiana nggak terbukti, karena dia memang cuma cukup bukti karena sebagai polisi dia harus menangani, dia harus melaporkan. Polisi itu siapapun pangkatnya, Barada, tukang TU, SIM pun ketika ada suatu kejahatan harus melaporkan pada. Nah, ini yang kayaknya ini agak bergeser, sehingga seharusnya yang jadikan objek adalah Satreskrim ketika itu pada Rudiana siapa? Artinya sebenarnya yang bermain-main menurut Anda, Prof, adalah kasatnya, tetapi karena waktu itu Aibtu Rudiana di bawah kasat, jadi tidak mungkin berani melawan kasat begitu? Ya paling tidak kan dalam polisi kan ada pertanggungjawaban komando, pertanggungjawaban struktural, ini yang tidak ditemukan. Organisasi komando ada pertanggungjawaban struktural, nggak mungkin anak buah bertindak tanpa adanya suatu perintah. Ini kesesatan pikir pengungkapan. Itu. Yang ketiga solusi lagi. Ketika ada perbedaan Mas Reza, Pak Edwin, kita kayaknya perlu penyidik impor, Mas. Penyidik apa, Prof? Impor. Oh, kenapa Anda tidak percaya? FBI. Oh iya, karena perdebatannya kan seperti itu. FBI Amerika hadir seperti kasus bom Bali Densus 88. Oh, iya. Prof, ini apa nggak menghina institusi kepolisian nih, Prof? Enggak, ini objektivitas kok. Karena selalu berdiskusi mana pembunuhan, masa lalu lintas. Ada jalan tengah yang impor, yang saling memberikan suatu pencerahan semuanya. Saya kira kita bukan masalah diskrit, enggak, tapi ada ini ilmu pengetahuan. Siapa tahu penyidik kita kurang, siapa tahu polisi kurang, sehingga saling memberikan suatu pendapatan. Impor saya kira suatu yang bagus. Mungkin Amerika atau Australia membantu dan seperti, oh keren itu. Oke.